Setelah tragedi itu ada 2 orang dari pihak aparat yang kemudian menjadi terdakwa. Tanggal 18 Maret 2022 ada vonis dari hakim yang persidangan ini yang mana dilakukan di Jakarta Selatan. Sangat kaget mendengar apa yang barusan kemudian sampai kepada kita. Jadi pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 18 Maret 2022 memvonis bebas 2 polisi terdakwa kasus pembunuhan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Dalam vonisnya, hakim menilai terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin Ohorela terbukti melakukan tindak pidana sesuai tuntutan. Namun terdakwa tidak dapat dihukum. Lepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Proses persidangan ini, karena ini perkara menjadi perhatian publik, ya. Peristiwanya itu menjadi perbuatannya dari mulai ada sampai terjadi peristiwa pembunuhan itu menjadi perhatian publik live terus setiap hari di media televisi. Kita melihatnya antara factual guilt, kesalahan-kesalahan secara faktual itu kayaknya belum tercover ke dalam legal guilt-nya. Sehingga apa yang peristiwa yang dialami pada saat itu ketika kita membaca hasil dan sebagainya melalui dokumen-dokumen yang beredar di publik, begitu masuk sekarang ini kelihatannya menjadi berbeda gitu, situasinya lebih berbeda gitu. Makin nampak jelas sidang dagelan yang sejak awal sejumlah kalangan memang menilai sidang kilometer 50 terkait kasus dugaan pembunuhan yang sebenarnya masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia terhadap 6 Laskar FPI. Sejak awal sidang ini memang semacam hanya dijadikan sarana untuk melegitimasi kejahatan. Kenapa demikian? Sidang ini seolah hanya untuk menjadi dalih yang bisa disampaikan kepada publik bahwa hukum sudah ditegakkan, bahwa pelaku kejahatan yang melakukan pembantaian terhadap 6 Laskar FPI sudah diproses hukum dan sudah disidangkan. Setelah itu tidak boleh ada lagi yang menuntut pengungkapan kasus peristiwa KM50 atau pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI. Hakim bebaskan 2 polisi penembak mati Laskar FPI. Abdullah Hihamahua. Ini tragedi besar, dibebaskan begitu saja. Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI, Abdullah Hihamahua, menilai bahwa vonis bebas terhadap Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dalam perkara unlawful killing merupakan tragedi besar bagi Indonesia. Menurutnya, vonis bebas terhadap 2 anggota kepolisian tersebut menandakan bahwa sejak awal sudah ada sandiwara yang terskenario. Waduh, ini tragedi besar untuk Indonesia. 6 orang dibunuh secara zalim, tidak berkeperimanusiaan, dibebaskan begitu saja, kata Abdullah saat dihubungi Jumat 18 Maret 2022. Menurut ex-penasehat KPK ini, vonis bebas pelaku pembunuhan Laskar FPI tersebut justru menjadi indikator ada skenario yang dijalankan sejak awal. Ia curiga 2 terdakwa tersebut bukan otak sebenarnya. Yang pasti bahwa itu fatal sekali dan itu merupakan indikator buat saya, TP3, bahwa ini adalah sandiwara skenario karena hakim mungkin tahu bahwa mereka itu cuma katakanlah bumper dari pihak tertentu, ujarnya. Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan seharusnya memang sejak awal pelaku penembakan Laskar FPI tersebut diadili di pengadilan kasus HAM. Sebenarnya harus diproses oleh Komnas HAM, jadi dibawa ke pengadilan HAM, tuturnya. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Bribtu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Meski demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pledoi kuasa hukum. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin sebagai dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaafan, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nurianta. Atas hal itu, Majelis Hakim memerintah untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Lalu, memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, ujarnya. Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar pasal 338 KUHP Janko, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP Janko, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis lebih ringan. Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum, 6 tahun penjara. Tuntutan terhadap Fikri dan Yusmin dibacakan JPU pada sidang Selasa 22 Februari lalu. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti secara sah dan meyakin melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman 6 tahun penjara. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan, ucap JPU Selasa lalu. Meski tuntutan terhadap Fikri dan Yusmin sama, JPU menguraikan perbedaan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan keduanya. Polda Metro Jaya merespon keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis bebas kedua terdakwa penembakan Laskar FPI dalam tragedi KM 50. Vonis bebas itu menandakan tindakan penembakan yang dilakukan terdakwa Ibda M. Yusmin Ohrela dan Bribtu Fikri Ramadan terhadap 6 Laskar FPI telah sesuai SOP kepolisian. Ini artinya yang dilakukan kepolisian di KM 50 sesuai SOP anggota di lapangan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Edra Sulpan, kepada wartawan Jumat 18 Maret. Dengan adanya vonis itu, Zulpan pun sangat menghormati keputusan majelis hakim. Terlebih, proses persidang pun telah digelar secara transparan. Polda Metro Jaya menghormati putusan pengadilan yang sudah dilaksanakan secara transparan dan terbuka, kata Zulpan. Di sisi lain, adanya permasalahan ini akan menjadi batu loncatan bagi Polda Metro Jaya untuk meningkatkan kinerja anggota dalam bertugas, sehingga masyarakat pun akan lebih merasa aman. Semoga kedepannya Polda Metro Jaya semakin profesional lagi dalam menjalankan tugas di lapangan dalam memberi rasa aman di masyarakat, kata Zulpan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan 2 polisi terdakwa pembunuhan sewenang-wenang terhadap anggota Front Pembela Islam lepas dari hukuman pidana meskipun dakwaan primer jaksa terbukti. Perbuatan Brigadir Polisi 1 Fikri Ramadan dan Inspektur Polisi 2 Muhammad Yusmin Ohrela tidak dapat dikenai pidana karena masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan demikian, Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Umum M. Arief Nuryanto dalam putusan yang dibacakan saat sidang di PN Jakarta Selatan